very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows, and the rate of improvement is exponential. Technology. It's advancing faster and taking less time to be widely adopted than ever before. Like, as in it took roughly 10,000 years to go from writing to printing press, but only about 500 more to get the email. Now it seems we're at the dawn of a new age, the age of AI, artificial intelligence. I am one of them. This is our story. Elon Musk. Ya, Elon Musk makin mirip Tony Stark dalam Iron Man. Setelah sukses dengan mobil otonom Tesla, SpaceX dengan misi ke Mars, kemudian Neuralink yang berupaya membuat otak cybernetik, dan kini melangkah ke industri Tesla Bot. Ya, sebuah robot yang diberi nama Optimus ini hidup dengan basis AI, Artificial Intelligence. Tesla Bot dirancang menyerupai manusia dewasa dengan tinggi 172 cm dan berat hanya 56 kg karena menggunakan bahan material ringan. Bagian kepala dilengkapi kamera autopilot sebagai navigasi otomatis dan sebuah layar dengan deretan perintah dan informasi. Apa yang mengejutkan dari kemunculan Tesla Bot ini? Ialah karena robot ini dirancang untuk ramah dan berbaur di dunia kita. Karena Tesla Bot menandai sebagai produk revolusioner dan jadi pioner industri AI dan robotik masa depan. Karena dijual tidak terlalu mahal, tentunya untuk produksi skala massal. Robot ini didesain bisa menggantikan orang di berbagai pekerjaan. Tesla Bot rencana diluncurkan tahun 2022. Apa dampaknya bagi dunia kita, bagi para pekerja? Robot menggantikan manusia dalam mengerjakan pekerjaan berbahaya yang repetitif dan juga manual. Bukan saja bisa menghindari manusia dari mara bahaya, tapi manusia juga bisa fokus mengerjakan sesuatu yang punya value added lebih tinggi yang manusia bisa lakukan. Robotisasi bukan hal baru. Bukankah dunia kita hidup di tengah-tengah robot? Bukankah mobil Tesla sejatinya adalah robot? Robot yang memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain. Selama ini, keseharian kita tak lepas dari AI dan robot. Melihat posisi pengantar sate yang kita pesan melalui GoFood, membuka password smartphone dengan menggunakan wajah, menerjemahkan bahasa dengan Google Translate, menggunakan suara untuk bicara dengan Google. Semua itu adalah kerja AI dan robotik. Kita sekarang ada di era ini. AI dan robotik menjadi industri yang menggerakkan dunia selanjutnya. Itu artinya hampir semua pekerjaan fisik manusia akan segera diambil alih. Dan yang mengerikan, waktunya akan tiba beberapa tahun ke depan. Mobil tanpa supir menjadi umum di jalan. Mesin lebih cepat mendiagnosa daripada dokter. Robot Sophia, film yang jalan ceritanya ditulis oleh komputer. Hotel yang mungkin semua pelayannya adalah robot. Drone yang dirancang khusus menghancurkan drone yang lain. Bagaimana kita merespon robotisasi ini? Sedang dikaji, sedang dihitung, sedang dikalkulasi untuk dipangkas. Saya sampaikan mau diganti apa?
diganti Artificial Intelligence AI. Pemerintah kabarnya akan mengganti tenaga ASN dengan robot Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI disebut akan mengganti pegawai eselon 3 dan 4 terkait tugas pelayanan dan pengolahan data. Yang awalnya dilakukan manual dan lamban menjadi lebih cepat dengan sistem yang canggih. Bagaimana kesiapan masyarakat? Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa teknologi semakin maju. Tapi kalau buat saya pribadi sebenarnya tidak bisa 100% digantikan oleh si artificial intelligence itu, karena pasti tetap ada butuh dukungan dari manusianya atau yang bukan mesin untuk tetap mengatur proses koordinasi mesin-mesin tersebut, pengawalan, supervisi, dan lain sebagainya. Gimana ya, kurang efektif sih pada akhirnya karena namanya intelektualnya robot bakal beda sama manusia. Terus secara, aku nggak tahu kedepannya perkembangan teknologi bakal bisa sebagus apa, sesempurna apa, tapi kalau menurut aku pribadi nggak akan bisa menggalakkan intelijensi manusia sendiri sih. Indonesia tuh masih kurang sama SDM-nya, sama sumber daya manusianya. Gimana nanti kalau misalkan diganti jadi teknologi, makin berkurang dong SDM-nya. Gimana orang-orang yang pengen jadi PNS gitu. Walaupun teknologi dikedepankan, sumber daya manusia tetap menjadi backbone sebenarnya kalau menurut saya ya. Jadi justru harusnya adalah informasi teknologi itu membantu pekerjaan manusia. World Economic Forum memperkirakan pada 2025, mesin akan mengerjakan tugas lebih banyak dari manusia, dibandingkan dengan 71% pekerjaan yang dilakukan oleh manusia saat ini. AI dapat meningkatkan aksesibilitas manusia dalam segala aspek, termasuk mampu menganalisis data dengan lebih akurat dan efisien. Intinya, AI dapat menyediakan segala langkah inovatif untuk memecahkan masalah, dan di saat yang sama, dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Menurut data dari Accenture Research dan Frontier Economic, pada 2035 nanti, kapan robot itu memasuki dunia kerja kita? Pertanyaannya bukan kapan, tapi sudah. Pertanyaan pentingnya, terakselerasi seberapa cepat. Kalau lihat dari data OECD, ditemukan bahwa 14% dari pekerjaan yang ada di negara-negara yang tergabung dalam OECD itu nanti berpeluang besar untuk tergantikan oleh otomasi, ya, oleh mesin. Sementara 32%-nya berpeluang untuk separuhnya tergantikan. Temuan OECD juga mengkhawatirkan yang nantinya akan tergantikan oleh robot, oleh mesin dengan proses otomasi tadi, bukan hanya yang senior, tetapi juga yang junior, yang baru masuk kerja. Bahwa dunia selalu berubah, pemicunya adalah teknologi, dan ini satu berubah yang lain ikutan berubah, bisnis prosesnya berubah, tidak lagi input proses output yang tertutup begitu ya, cara mencari uangnya berubah, bisnis modelnya berubah ya, kemudian kepemimpinan pun caranya sudah berubah, politik dan keterbukaan tidak sama di seluruh hidup. Nah, society berubah, gaya hidup berubah, society ini akan masuk dalam era artificial society. Ya, artificial begitu ya, gaya hidup berubah. Lihat itu sekarang orang beli makanan nggak langsung dimakan, tapi di foto share, kehidupannya berubah, demokrasi, perang pun berubah. Sekarang akan muncul angkatan cyber, di kepolisian sudah ada cyber crime, ya.
tentara Amerika itu sudah berperang digerakkan dari Arizona, drone-nya, ya. Ini double disruptions itu ada dua jadinya. Satu adalah digital disruptions, pemicu yang ini melahirkan speed dan sebagainya, begitu ya. Ini yang akan bersinar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Kalau saudara-saudara belajar itu, dokter pun harus kesehatan sekarang diuntungkan, biotek pangan dan kehidupan. Kita di data scientist ya, ini ya seperti ini, creative designer ini bersinar begitu ya, cyber security. Wow, ini penting sekali ya. Serat bukan perusahaan sangat membutuhkan, psikologi sangat membutuhkan, game developer ya, menggabungkan teknologi, budaya, story dan lain sebagainya. Entertainment ya akan beralih, berubah, bentuknya sudah tidak seperti sebelumnya. Analis saham juga sangat dibutuhkan. Logistik ini akan tumbuh besar-besaran. Storyteller yang berhubungan dengan corporate